Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya kami akan menceritakan terlebih dahulu awal mula kami mendapatkan kisah nyata yang akan kami ceritakan. Pemirsa, 2 hari yang lalu kami berkunjung ke rumah saudaraku yang berada di luar kampung kami. Dan saat kami berkunjung ke rumah saudaraku itu, kami mendengar dari rumah tetangga saudaraku tersebut mendengar suara teriakan laki-laki. Lalu selain teriakan, kadang laki-laki itu menangis, kadang tertawa, kadang menyanyi. Nah, di situ kami merasa penasaran. Lalu kami mencoba bertanya kepada saudaraku itu, memang di rumah tetangganya itu ada laki-laki yang dipasung atau dikurung karena depresi. Dan yang dikurung dan dipasung tersebut bernama Yusuf, dikurung dan dipasung sudah hampir 15 tahun. Nah, saat itu kami merasa penasaran sekali pemirsa, lalu kami pun mencoba mendekati lokasi atau ruangan di mana si laki-laki yang bernama Yusuf itu dikurung. Dan saat itu kami bertemu dengan kakaknya laki-laki tersebut yang bernama Ibu Ratna, berusia 50 tahun. Dan saat itu Bu Ratna sangat welcome sekali kepada kami dan mau menceritakan asal mula kenapa Yusuf mengalami depresi dan dipasung seperti itu. Sebelum Bu Ratna menceritakan kisah awal mula Yusuf dipasung, Ibu Ratna pun memperlihatkan foto-foto Yusuf ketika masih muda. Memang ternyata kami juga kaget pemirsa, Yusuf itu sangatlah ganteng, sangatlah tampan. Waktu itu sekitar berusia 20 tahun sampai 23 tahun. Yusuf memang termasuk anak yang sangat ganteng, anak yang baik. Namun setelah mengalami kejadian seperti itu, Yusuf memang berubah sekali. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, Yusuf adalah seorang anak muda yang sangat baik, anak muda yang sangat taat beragama karena didikan dari orang tuanya. Ibu Ratna menceritakannya kepada kami sambil meneteskan air mata. Saat itu pemirsa, Yusuf bukan anak muda yang banyak tingkah. Yusuf adalah anak muda yang sangat baik, pendiam, rajin ibadah dan sering membantu orang tuanya. Namun pemirsa, keberadaan Yusuf itu, keluarga Yusuf itu memang keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin. Nah, saat itu Yusuf karena mungkin keterbatasan ekonomi, meskipun banyak yang suka kepada Yusuf, namun Yusuf tidak pernah merespon siapapun perempuan yang menyukainya karena keterbatasan ekonomi tersebut, sehingga Yusuf merasakan minder atau bagaimana. Nah pemirsa, di saat Yusuf berusia 22 tahun, saat itu Yusuf mulai merasakan yang namanya cinta atau getar-getar asmara. Saat itu Yusuf mulai menyukai seorang gadis cantik bernama Aisyah, dan gadis cantik tersebut adalah anak bapak kepala desa. Memang pemirsa, Yusuf sudah saling kenal dengan Aisyah tersebut. Namun saat itu, saat Yusuf mengutarakan rasa cintanya kepada Aisyah, Aisyah sama sekali tidak pernah menggubris atau tidak pernah menanggapi rasa cintanya Yusuf kepadanya. Mungkin karena Aisyah melihat Yusuf belum punya pekerjaan, apalagi Yusuf bukan dari kalangan orang berada. Makanya saat itu Aisyah mulai menjaga jarak, mulai jarang bertemu dengan Yusuf, mulai jarang bersama-sama lagi dengan Yusuf setelah Yusuf mengutarakan rasa cintanya. Namun pemirsa, Yusuf tidak pernah putus asa, tetap mendekati Aisyah. Bahkan Yusuf sering berkunjung ke rumah Aisyah, namun Aisyah tetap dingin.
Aisyah tetap tidak pernah mau menerima cintanya Yusuf atau ungkapan rasa cinta Yusuf kepadanya. Nah, di situ Yusuf mulai merasakan, mulai sadar diri. Mungkin Aisyah menolak atau tidak menanggapi rasa cintanya itu karena memang Yusuf bukan dari kalangan orang berada dan belum punya pekerjaan. Nah, saat itulah Yusuf mulai mencoba mencari pekerjaan ke kota. Nah, disitulah Yusuf mulai diterima di salah satu pekerjaan garmen di salah satu kota Bandung. Dan disitulah Yusuf mulai bekerja dengan harapan suatu saat Yusuf akan memiliki uang atau akan memiliki biaya untuk melamar Aisyah. Nah, memang saat itu saat Yusuf bekerja, pemirsa, jadi Yusuf itu punya tekad akan kalau nanti punya hasil atau punya uang gaji akan dikumpulkan dan berniat untuk melamar secara langsung Aisyah ke rumahnya. Nah, pemirsa, singkat cerita, setahun sudah Yusuf bekerja di salah satu pekerjaannya di Bandung. Yusuf tidak pernah pulang kampung dengan tujuan supaya uangnya cepat terkumpul, karena memang tujuan Yusuf setelah punya uang, Yusuf akan membeli cincin untuk melamar Aisyah, gadis pujaannya tersebut. Singkat cerita, pemirsa, pada suatu hari saat Yusuf akan pulang kampung, sebelum Yusuf pulang kampung, Yusuf terlebih dahulu membeli cincin untuk melamar Aisyah. Nah, singkat cerita, setelah Yusuf membeli cincin untuk Aisyah, Yusuf pun berangkat pulang ke kampungnya. Saat pulang kampung, di perjalanan Yusuf merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena Yusuf berharap Aisyah, gadis pujaannya itu, akan menerima lamaran Yusuf. Di situ Yusuf sangat berbunga-bunga sekali menuju ke kampung halamannya. Namun pemirsa, apa hendak dikata ketika Yusuf mendatangi Aisyah dan langsung menyerahkan cincin yang dibelinya untuk tujuan melamar Aisyah. Di situ Aisyah menolak secara halus dan Aisyah berkata kalau Aisyah tidak ingin punya pacar terlebih dahulu karena Aisyah memang punya cita-cita untuk menjadi dokter. Nah, di situ Yusuf mulai merasakan kecewa sekali saat bertemu dengan Aisyah dan akan memberikan cincin itu, namun Aisyah menolak. Nah, beberapa hari kemudian Yusuf tidak pernah putus asa. Yusuf datang ke rumah Aisyah dan mengatakan niatnya di hadapan orang tuanya Aisyah tersebut. Dan lagi-lagi saat itu orang tuanya Aisyah justru menolak harapan dan keinginan Yusuf karena memang saat itu bapaknya Aisyah tersebut tidak ingin anaknya punya pacar karena memang anaknya mau disekolahkan, dikuliahkan terlebih dahulu, dan saat itu Aisyah masih kelas 3 SMA. Yusuf terus berusaha mendekati dan meyakinkan Aisyah, namun Aisyah tetap pada pendiriannya, tidak ingin memiliki pacar terlebih dahulu. Nah, saat itulah awal Yusuf mengalami kekecewaan yang sangat dalam, dan saat itulah awal mula Yusuf melakukan hal-hal di luar kendali, yaitu pemirsa, Yusuf itu menjalankan ritual pelet tanpa guru, tanpa bimbingan, dan Yusuf melakukan ritual pelet tersebut dari buku yang ia beli, pemirsa. Jadi Yusuf mungkin karena kecewanya kepada Aisyah yang sudah tidak menerima atau tidak mau menerima cinta Yusuf, makanya di situ Yusuf berambisi sekali untuk memelet Aisyah tanpa guru dan tanpa bimbingan. Dan setelah itu pemirsa,
kata Ibu Ratna, setelah kejadian itu Yusuf tidak lagi mau bekerja ke Bandung. Justru Yusuf sering berada di dalam kamar, dan saat Ibu Ratna mengetahui ternyata Yusuf itu berzikir, entah menjikirkan ayat apa, entah membaca ayat apa, namun di situ Ibu Ratna hanya diam sebagai seorang kakak, mungkin merasa khawatir dengan tingkah laku anaknya yang setiap hari, setiap malam berada di kamar, berzikir tiada hentinya, bahkan menyalakan lilin-lilin di hadapannya. Di situ Ibu Ratna mulai merasakan heran dengan apa yang dilakukan adiknya yang bernama Yusuf tersebut. Selama ritual itu Yusuf tidak pernah makan, tidak pernah minum, karena memang Ibu Ratna sering memperhatikan. Memang Yusuf tidak pernah makan dan juga tidak pernah minum selama 40 hari 40 malam. Dan saat Yusuf kembali keluar dari kamar, Yusuf terlihat sangat pucat sekali, sangat kurus sekali, karena selama itu Yusuf tidak makan dan juga tidak minum. Dan pemirsa, seminggu setelah Yusuf melakukan ritual itu, ritual pelet itu, Yusuf kembali mendatangi Aisyah, gadis pujaannya, dengan harapan mungkin setelah melakukan ritual itu hati Aisyah akan luluh, orang tua Aisyah pun akan luluh. Dan saat itu Yusuf kembali mendatangi rumah Aisyah, masih membawa cincin yang memang ia beli hasil dari pekerjaannya tersebut yang pernah ditolak oleh Aisyah. Namun lagi-lagi pemirsa, setelah Yusuf mendatangi rumah Aisyah, di situ orang tuanya menyambut Yusuf memang dengan ramah, tidak seperti biasanya. Dan saat itu bapaknya Aisyah menyuruh Aisyah untuk duduk di sampingnya. Lalu di situ bapaknya Aisyah mulai berkata kepada Yusuf, mohon maaf karena Aisyah sudah dijodohkan kepada laki-laki pilihan orang tuanya Aisyah. Nah, di situ Yusuf merasa sangat terpukul, merasa sangat sakit hati, dan merasa sangat tidak berdaya sama sekali saat orang tuanya Aisyah mengatakan hal tersebut. Nah, setelah orang tuanya Aisyah mengatakan hal tersebut kepada Yusuf, orang tuanya Aisyah pun meminta maaf sekali kepada Yusuf, bukannya menolak niat baik Yusuf, namun karena memang orang tuanya Aisyah sudah menjodohkan Yusuf dengan laki-laki pilihannya. Nah, di situ Yusuf pun pulang dengan rasa lemah, dengan rasa kecewa dan rasa sakit hati yang sangat dalam. Dan saat itu Yusuf setelah kejadian itu, setelah menerima hal yang sangat menyakitkan itu, Yusuf jarang sekali keluar dari kamar. Dan di situ Ratna sebagai kakaknya merasa was-was, merasa heran dengan apa yang terjadi kepada Yusuf. Dan saat Ratna bertanya kepada Yusuf, di situ Yusuf bercerita kepada Ratna bahwa dia sakit hati oleh perempuan yang bernama Aisyah dan juga kepada orang tuanya Aisyah. Nah, di situ Ratna meneteskan air mata, menangis, memeluk Yusuf saat itu karena cinta pertamanya berakhir dengan hal yang sangat menyakitkan. Dan setelah kejadian itu pemirsa, katanya Yusuf tidak lagi keluar rumah, tidak lagi keluar dari kamar, dan jarang sekali berkomunikasi dengan siapapun meskipun dengan keluarga, dengan Ibu Ratna sendiri. Dan saat itu pemirsa, memang orang tuanya Yusuf sudah meninggal dunia sebelum Yusuf bekerja ke Bandung. Nah, jadi pemirsa, setelah kejadian itu kata Bu Ratna, Yusuf sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Bu Ratna sendiri, dengan kakaknya sendiri. Dan di situ Ibu Ratna sudah mulai mendengar Yusuf itu ngamuk-ngamuk, bahkan pernah membakar gorden di dalam kamarnya. Dan saat Ratna dan suaminya datang ke kamarnya, justru di situ Yusuf ngamuk-ngamuk tidak terkendali.
namun selalu dikunci pintu kamarnya dan lagi-lagi Yusuf sering ngamuk, bahkan sering merusak jendela, kaca, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Yusuf sudah mulai keluar dan ternyata saat Yusuf keluar memang meresahkan warga, meresahkan tetangga, dan saat itulah Yusuf mulai dikurung, mulai dipasung. Meskipun diobati, Yusuf tetap tidak pulih-pulih atau tidak sadar-sadar dan justru semakin parah rasa depresinya tersebut. Nah, sejak saat itulah Yusuf mulai dikurung dan dipasung, pemirsa. Sejak kejadian itu Yusuf semakin parah, semakin brutal, makanya Yusuf tidak pernah dikeluarkan dari kamar, dan saat itulah warga bersepakat untuk membuatkan ruang untuk kediaman Yusuf di samping rumahnya. Namun sayangnya meskipun dibuatkan ruang dari bambu dan dari kayu, namun tetap dirusak dan bahkan Yusuf sering kabur, sangat meresahkan warga, bahkan mencelakai warga. Nah, saat itulah Yusuf mulai dipasung, tidak lagi dikeluarkan dari ruangan tersebut. Nah, pemirsa, Ibu Ratna menceritakan hal ini sambil menangis kepada kami, namun kami berharap semoga ada keajaiban dari Tuhan, semoga Yusuf diberikan kesembuhan dan normal seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, itulah kisah yang kami dapat dari Ibu Ratna, kisah yang kami tidak sengaja dan kami mendapatkan kisah ini tanpa sengaja, pemirsa, dan saya berharap pemirsa mengambil sisi baiknya dan membuang sisi negatifnya, dan semoga pemirsa terhibur. Namun kami berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah nyata kami, karena kisah yang kami ceritakan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.